Justru kalau saya berpikir yang sebaliknya, buat saya justru laporan yang disampaikan Pak Jokowi ini berjalan sebagaimana mestinya, tidak ada intervensi yang dituduhkan, diatur solo lah, apa ini itu segala macam, itu hipotesa semua terpatahkan. Kenapa? Faktanya LP-nya Pak Jokowi oleh jaksa di P19 kan. Artinya jaksa sempat melempar kembali yang tadi disampaikan kepada kepolisian. Saya minta dilengkapi. Artinya apa? Nggak ada kekuatan. Kita melaporkan seperti rakyat biasa. Ya, P19 silakan dikoreksi. Bahkan banyak petunjuknya. Polisi harus bekerja keras atas permintaan jaksa. Itu proses itu kita lalui. Ya, sampai akhirnya jaksa yakin. Ya, setelah yakin pun juga masuk diuji eksepsi dikabulkan. Ya. Jadi nggak ada tuh terus Bang Roy mengajukan pra peradilan dikabulkan gitu ya. Artinya ini proses yang berjalan seperti biasanya gitu. Nggak ada kekuatan mengatur remote ini itu. Pak Gayus kan pengalaman. Berarti kan ini sesuatu yang normal. Pak Jokowi bakal melakukan upaya hukum sebagai warga biasa. Beliau meninggalkan sebagai pernah menjadi presiden apapun itu. Beliau pun nanti dipanggil akan hadir di pengadilan. Artinya betul-betul ini adalah permohonan seorang warga negara yang memohonkan keadilan. Tidak ada kekuasaan, tidak ada intervensi, tidak ada pengaruh apapun, semua berjalan bergulir, bahkan terjadi check and balances yang begitu keras. Baik di pra-peradilan, baik di eksepsi, termasuk di P19. Jadi hipotesa yang selama ini diatur-atur solo, di remote, menurut saya semua rakyat bisa membuktikan. Nah terus terakhir, terlepas dari euforia kemenangan apapun, saya tetap menghormati Bang Al-Kathiri. Beliau sudah memenangkan eksepsi, akhirnya mau dalam kacamata saya ada, beliau sebagai advokat sudah menjalankan tugas check and balances dengan baik dan mengkoreksi dakwaan. Dan kita harus apresiasi apa yang dilakukan oleh Bang Al-Kathiri. Ya, saya harus mengatakan itu fair ya. Tapi apapun juga, putusan setelah itu bukan putusan akhir. Ya, saya kalau ada argumentasi putusan seolah menjadi putusan akhir, kok saya jadi kebingungan lagi ya. Dari 35 tahun yang lalu saya belajar. Putusan selah bukan putusan akhir. Iya, putusan selah. Namanya juga putusan akhir, putusan selah. Putusan selah itu putusan di tengah-tengah dan dia tidak menentukan sebagai kunci akhir. Nah, dengan segala fenomena yang ada, buat saya ini bagus sekali. Ini check and balances ya. Saya ingin juga proses hukum ini berjalan normal, profesional, objektif dan diawasi oleh rakyat. Tapi sebelum ada putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap, menurut saya kita jangan dulu mengesampingkan praduga tidak bersalah, termasuk juga praduga bersalah. Jadi menurut Anda menjadi status proses Dr. Tifa masih terdakwa? Yang bicara ini kan KUHP bukan saya. Dalam konteks jaksa memilih untuk perbaikan, jaksa tidak diminta untuk mengembalikan ke penyidik. Kata KUHP sini jaksa cukup memperbaiki dan mendaftarkan kembali untuk disidangkan. Ini kata pasalnya. Tidak memberikan pilihan kepada Dr. Di Tifa. KUHP loh yang ngomong, yang bukan saya. Ini memang ketentuan baru loh. Di KUHP lama nggak ada seperti itu. Makanya kembali lagi kita sama-sama belajar, kita sama-sama melihat. Oh begini aturan mainnya, bahkan di ultimatum cukup sekali saja gitu ya. Ini Bang Ferdinand juga sudah baca mungkin ya. Artinya ya, kalau menurut saya beliau nanti tetap dipanggil sebagai terdakwa. Tapi kalau memang confident tidak merasa sebagai terdakwa ya monggo-monggo ke saya aja. Cuma saya khawatir nanti malah terjadi upaya paksa gitu ya. Karena dianggap ini panggilan liar, sidang liar gitu kan ya. Saya maaf ya, dari tadi itu sebenarnya Mbak Rifa itu banyak sekali menyampaikan sesuatu yang sangat keliru ya. Cuma saya karena kayaknya hari ini kan dikasih waktu lebih banyak gitu. Jadi kan tadi kita udah selesai, bahkan ada 2 guru besar. Kemarin saya dengan Profesor Suparji, sekarang dengan Profesor Gayus Lumbun. Jadi udah selesai ini, nomor pasal ini udah selesai. Saya sudah bebas dari terdakwa, dari tersangka. Lalu kemudian kalau kemudian ada perbaikan, ternyata kan nomor pasalnya beda. Nah sekarang kan menjadi persoalan, pertanyaan, lah saya datang sebagai apa kan gitu. Jadi ini harus jelas. Jangan katakan bahwa putusan selah itu bukan ada segalanya. Enggak. Kemarin itu dakwaan 37 halaman itu batal demi hukum. Selesai, tutup. Gitu loh ya. Sebentar. Kasih kesempatan saya untuk bicara, boleh? Ya. Sebentar, izin sebentar supaya nyambung ya. Jadi yang saya perlu klarifikasi lagi ya, bahwa ketika kami bertiga tapi yang ketiga udah nggak ada gitu ya. Ketika kami itu hadir 15 April 2025 itu tonggak dari perkara ini ya. Saya perlu koreksi. UGM tidak mengeluarkan 1 lembar pun dokumen termasuk ijazah. Sampai dengan hari ini UGM tidak pernah mengeluarkan 1 lembar pun
dalam bentuk ijazah, dalam bentuk apapun. UGM sama sekali tidak pernah mengeluarkan. Rektor UGM ya, walaupun 3 kali memberikan informasi sebagai sebuah konferensi pers, tetap tidak pernah menunjukkan dokumen. Beliau hanya mengatakan secara naratif. Jadi sampai dengan hari ini UGM tidak pernah menunjukkan ya ijazah apapun itu. Jadi ini supaya betul-betul clarified ya, supaya tidak keliru. Jadi sampai dengan hari ini ketika kami datang ke UGM, kami berharap UGM memberikan setidak-tidaknya ada sebuah fotokopi yang mereka pasti punya. Ternyata enggak, sama sekali sampai dengan hari ini. 3 kali saya hitung rektor UGM itu memberikan informasi, bukan klarifikasi, informasi yang terus menerus dikoreksi sama beliau. Ya, ingat baik-baik, pertanggal 22 Oktober 2022 waktu itu, pertama kali rektor UGM itu menyebutkan Insinyur Joko Widodo. Ya, adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 2022 Oktober, saya ingat sekali. Lalu kemudian di tahun 2025 itu 2 kali dikoreksi sama beliau sendiri yang bersangkutan. Ya, jadi beliau sudah tidak lagi menyebut Insinyur Joko Widodo. Ada ya rekamannya, tapi beliau sebut sebagai Saudara Joko Widodo. Coba lihat nanti rekamannya. Di bulan Oktober 2025 dan November 2025. Bahkan tanggal kelulusannya saja dikoreksi sama beliau. Jadi ketika konferensi pers Oktober 2025 menyebutkan yang bersangkutan Saudara Joko Widodo itu lulus bulan Oktober 1985. Lalu di bulan November 2025 beliau konferensi pers lagi, dikoreksi lagi. Saudara Joko Widodo lulus bulan November 1985. Berarti ada 2 orang Joko Widodo dong. Mana ada Joko Widodo lulus 2 kali, kan nggak mungkin. Jangan-jangan ada 2 Joko Widodo. Sedikit. Ya, kembali lagi ini kan sebenarnya ya argumen-argumen yang serpihan yang dibangun, tapi kan kembali lagi tidak bisa mematahkan bahwa ijazah itu dinyatakan oleh IGM diterbitkan, dan jangan lupa ijazah itu berkali-kali dilegalisir. Artinya apa? Berkali-kali UJM melihat ijazah itu dan melakukan penguatan dalam bentuk legalisasi. Sampai terakhir kemarin pun yang tadi abang lihat kan, waktu serah terima berkas kok ada legalisir yang baru. Itu permintaan penyidik untuk membuktikan bahwa UGM tetap mengesahkan keberadaan ijazah tersebut. Arti legalisir apa sih? Bahwa penerbit mengakui apa yang dilegalisir adalah sah sesuai produknya. Mas Aiman, sebelum kita masuk ke sini, ini karena juga salah satu isu yang belakangan juga mendapat perhatian dari publik ya. Sebagai orang Maluku, saya menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa di Matraman yang melibatkan beberapa orang Maluku dan warga setempat, dan kita menyampaikan belasungkawa yang dalam atas korban dari beberapa saudara kita. Dan sebagai bangsa Indonesia, Mas Aiman, saya kira ini menjadi pelajaran supaya kita tidak mudah terprovokasi. Kita harus mengutamakan dialog, dan tentu yang lebih penting adalah kita menjaga kebersamaan sebagai warga bangsa demi perdamaian dan kedamaian bagi bangsa ini ke depan. Dan kalau orang Ambon itu bilang, poton di kuku rasa di daging, ali rasa beta rasa katon semua bersaudara. Ya, itu pesan saya yang pertama, Mas. Kita semua bersaudara. Ya, betul Mas. Ya. Yang kedua, Mas Aiman, tadi Bang Rifai memutarkan satu video dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi gini, di dalam sistem peradilan pidana, baik advokat, kemudian jaksa maupun hakim, itu masing-masing punya kewenangan sendiri-sendiri. Dan produk hukumnya juga beda-beda. Dalam persidangan pidana, mahkotanya jaksa itu kan adalah pada surat dakwaan. Artinya surat dakwaan itulah yang menjadi dasar dari diselenggarakannya suatu peradilan pidana. Kemudian bagi hakim, mahkotanya ada pada putusan. Bagi advokat, mahkotanya ada pada pembelaan. Ya, termasuk
dalam membuat eksepsi atau nota perlawanan, termasuk juga adalah nota pembelaan.